Halo, Shalom. Hari ini kita akan belajar mengapa orang Kristen menderita. Terlebih dahulu kita berdoa ya. Yuk kita berdoa. Bapa di surga, pada hari ini kami akan belajar mengenai mengapa orang Kristen menderita. Dan Tuhan, di saat-saat seperti ini banyak kami lihat orang-orang yang menderita di sekeliling kami. Enggak hanya mereka mungkin Tuhan, tapi kami juga mengalami penderitaan. Tuhan, tolong kami mengerti penderitaan ini bukan suatu hal yang perlu kami jauhi, tapi sesuatu hal yang membuat kami mengerti bahwa ada rencana Tuhan di dalamnya. Ini kami Tuhan dalam pembelajaran ini, tolong kami dalam nama Yesus, amin. Oke, kali ini kita mengerti dulu apa sih yang dimaksud dengan penderitaan. Oke. Penderitaan adalah sesuatu yang menyakitkan dan mengganggu. Loh, kenapa menyakitkan, Bu? Ingat ya, pada saat kamu mengalami sesuatu, kamu pasti bilang, aduh derita banget deh. Contoh sakit gigi. Gak ada yang namanya sakit gigi itu enak. Pasti selalu menyakitkan. Dan pasti mengganggu. Saya ingat waktu masih kecil, saya sering mengalami yang namanya sakit gigi. Saya gak suka dengar orang berisik, langsung gigi saya langsung senat-senut. Dan itu sangat mengganggu saya. Itu contoh kecil ya. Jadi penderitaan itu adalah sesuatu yang menyakitkan dan mengganggu. Lalu, kan kita orang percaya, kita orang Kristen. Katanya kalau mengikut Tuhan, maka segala sesuatu yang baik Tuhan berikan dalam hidup kita. Kok kita mengalami penderitaan? Maksudnya seperti apa, Bu? Oke. Sesungguhnya pada saat Tuhan merencanakan hidup kita, Dia merencanakan segala sesuatunya dengan baik. Tapi pada saat Dia merencanakan segala sesuatu yang baik, ada satu oknum ya kamu tahu oknum itu siapa? Oknum itu namanya si iblis itu yang juga merancangkan sesuatu yang tidak baik. Kenapa? Kalau Tuhan visinya adalah supaya kita semua hidup berkemenangan, maka iblis visinya adalah supaya kita kalah. Karena itulah dia memberikan kepada kita penderitaan. Loh, kok Tuhan Yesus biarkan kita mengalami penderitaan Tuhan? Karena Tuhan tahu sejauh mana kekuatan kita. Contohnya ya, sekitar 2 minggu yang lalu, adik-adik kelasnya saya di Seminari Betel Petamburan, yang mereka tinggal di asrama Betel Petamburan, itu sekitar 36 orang dinyatakan positif terkena virus COVID-19 ya. Mereka lalu dibawa ke Wisma Atlet. Ya, pada saat mereka dijemput dari Wisma Atlet, dari asrama Seminari Betel Petamburan dan dibawa ke Wisma Atlet, adalah penduduk-penduduk sekitar yang memvideokan kondisi itu saat itu. Lalu adalah satu statement yang cukup menyakitkan. Orang Kristen kafir perlu dibakar. Wow. Mereka sudah dalam mengalami penderitaan loh. Saat-saat seperti ini, setiap orang yang namanya kena COVID-19, pasti kalau orang di sekelilingnya tidak mengerti, pasti akan dijauhin, dianggap sebuah kutukan. Padahal, siapa sih yang mau kena COVID-19? Ya, seluruh dunia, hampir seluruh bagian dunia. Ya, bahkan yang tertinggi mengalaminya saat ini adalah Amerika. Ya, jadi kenapa kok harus mengalami itu? Mereka kan orang Kristen, bukan hanya orang Kristen, calon-calon pendeta. Kok mereka mengalami sih penderitaan ini? Karena pada saat seperti inilah, ya, saat seperti inilah kita belajar untuk mengandalkan Tuhan. Ya, saya percaya. Ya, kalau kita menghadapi penderitaan ini dengan positif, kamu bayangkan ya,
1 hari setelah mereka dimasukkan ke Wisma Atlet, ada sebuah video yang beredar, mereka sedang olahraga, jadi mereka nggak mengalami yang kondisi yang sangat kritis, ya. Mereka masih bisa berolahraga, masih bisa tertawa, tersenyum, ya. Mereka percaya bahwa hati yang gembira adalah obat, ya. Akhirnya saya mengerti bahwa kalau saja mereka boleh dibawa Tuhan masuk ke Wisma Atlet itu, karena Tuhan mau mereka melihat bahwa penderitaan yang mereka alami sekarang ini mau dijadikan apa? Akankah mereka bersungut-sungut dengan penderitaan ini, atau akankah mereka belajar bahwa penderitaan ini membawa mereka untuk menjadi orang-orang yang jadi berkat di tengah-tengah keadaan situasi di Wisma Atlet? Mereka calon hamba Tuhan, jadi mereka bisa kabarkan kebenaran. Kenapa? Hamba Tuhan, pendeta sekalipun tidak bisa masuk ke Wisma Atlet tersebut kalau dia tidak positif. Jadi mereka mengalami positif COVID-19 ini supaya mereka bisa menyampaikan kabar baik, ya, kabar baik untuk orang-orang yang tengah menderita, orang-orang yang sedang mengalami penderitaan, ya. Nah, saya berpikir-pikir berulang-ulang, apakah harus begitu beratnya Tuhan, ya. Tapi mereka bisa menghadapi, ternyata mereka bisa kuat, cukup kuat. Jadi ketika menderita karena hidup di dunia ini yang terkutuk, hidup dunia dikutuk, ya, sejak kita lahir aja kita udah bawa dosa. Nah, hatinya kita tuh condong kepada siapa? Kepada Tuhan atau kepada pikiran manusia kita sendiri, ya. Jadi penderitaan itu karena apa? Satu, penderitaan itu bisa jadi karena kebodohan kita sendiri. Contoh ya, contoh sekarang, kamu sudah tahu bahwa COVID, ya, coronavirus 19 ini sedang marak sekali. Pemerintah udah bilang, hey, jangan keluar dari rumah. Kalaupun kamu harus keluar dari rumah, pastikan kamu memakai masker untuk mengurangi kemungkinan untuk terkena virus COVID-19 ini. Terus kamu sosok hebat gitu, keluar tanpa tetap keluar, dan keluarnya pun bukan sesuatu yang penting, buat main-main aja sekeliling gitu, ya. Kamu nggak pernah tahu bahwa di sekeliling kamu tuh ada yang terkena. Dia cuma carrier. Dia kalau carrier itu dia nggak mengalami gejala apapun. Tiba-tiba orang yang sekeliling dia kena aja gitu. Itu kenapa? Karena kebodohan kita sendiri. Atau ketika kita menderita itu karena Allah sedang mendisiplinkan kita, ya. Nanti kamu baca, ya, Ibrani 12 ayat 6, ya. Sama-sama nanti kamu baca Ibrani 12 ayat 6. Oke, saya. Ibrani 12 ayat 6, semua sudah pegang Alkitabnya. Oke, Ibrani 12 ayat 6. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesa orang-orang yang diakuinya sebagai anak. Karena saking sayangnya Tuhan mendisiplinkan kita. Karena Tuhan gak mau kita sampai jatuh, ya. Sama seperti pembicaraan kita di saat teduh tadi. Jatuh karena kelemahan. Karena Tuhan mau disiplinkan kita, dia kembalikan kita, ya. Atau kita menderita karena kita memegang teguh iman kita. Ini biasanya pada saat kita mengabarkan Injil, ya. Ini coba 2 Timotius 3 ayat 12. 2 Timotius 3 ayat 12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus akan menderita aniaya. Wow, ya, gak enak banget ya, Bu? Ya, that's what happened in our life. Itu yang terjadi.
Nah, kembali lagi ya. Jadi penderitaan itu menyakitkan nggak? Menyakitkan. Menyakitkan. Penderitaan itu mengakibatkan kesakitan, kesedihan. Dan kadang penderitaan itu juga mengakibatkan bingungan. Bingung kenapa? Ini sebenarnya Tuhan ini ada nggak sih bersama dengan aku? Tetapi orang-orang benar akan melihat penderitaan itu sebagai sebuah makna, kalau sebuah hal yang mendekatkan kita kepada Yesus. Tujuan utamanya adalah bagaimana sifat Kristus di dalam kita muncul pada saat penderitaan. Coba Roma 8 ayat ke-28. Oke, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Wow. So it means when you are suffering, waktu kamu dalam penderitaan pun Tuhan sedang kerjakan sesuatu. Ya, Tuhan sedang kerjakan sesuatu. Jadi penderitaan itu membuktikan atau menguji kita. Suffering proves, suffering test. Dalam penderitaan ada yang namanya tes. Apakah kita akan tetap tahan uji atau kita akan kalah dalam ujian tersebut? Ya. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Kita harus ingat ya, selalu ingat dalam hati kita. Penderitaan adalah sebuah pemurnian. Penderitaan adalah sebuah pemurnian. Karena manusia lahir dengan dosa. Begitu kamu kamu dan saya itu udah bawa dosa. Dosa Adam dan Hawa. Sepanjang kita hidup, kita juga melakukan yang namanya kesalahan. Situlah kesalahan-kesalahan tersebut yang mungkin ya Tuhan ajarkan kepada kita untuk memurnikan kita kembali, agar kita kembali lagi kepada apa yang Dia mau. Ya. Oke. Dan penderitaan itu adalah sebuah kesempatan untuk kita untuk bertransformasi. Yang tadinya kita melenceng jauh, jatuh dari apa yang Tuhan mau, sekarang kita kembali kepada Tuhan. Sekarang kita kembali kepada apa yang Tuhan mau. Tapi ingat, kita perlu kerjasama dengan siapa? Dengan Roh Kudus. Biar Roh Kudus yang menuntun kita melakukan apa pada saat penderitaan. Yang kedua, kita tunduk dengan apa yang Tuhan mau. Kerjasama dan tunduk. Ya, Bu tahu dari mana? Ya tahu lewat pembacaan kitab-kitabmu, nak. Lewat apa yang kamu dapat lewat pujian dan penyembahanmu kepada Tuhan. Ya, penderitaan kalau kita menyikapinya secara positif, maka menghasilkan sesuatu yang positif. Tapi ketika kita menyikapinya dengan sebuah kemarahan dan kebencian, maka itu akan membuat kita semakin terpuruk. Ya, jadi mengapa kita harus menderita? Ya, karena penderitaan itu memurnikan hidup kita. Penderitaan itu nggak bisa dihindari, harus terjadi. Penderitaan itu adalah sebuah pergumulan tes dalam kehidup kita. Ya, oke, baiklah. Pada saat selesai dari penderitaan itu, apa yang kita bisa lakukan? Bersaksi. Wow, maka jangan disimpan sendiri. Ya, kita bisa bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, kita dalam penderitaan itu akhirnya mengembangkan kemampuan untuk bersimpati. Coba bayangkan ya, kalau saya nggak mengalami yang namanya meninggal oleh orang tua saya, oleh papa saya nggak bisa ngobrol sama orang yang kehilangan papanya. Saya pernah mengalami yang seperti kamu alami. Jadi apa yang sudah terjadi membuat kita belajar untuk punya empati yang lebih kepada orang yang mengalami hal yang sama. Ya, penderitaan itu juga membuat kita tidak sombong. Wah, tidak sombong, nggak punya kesombongan lagi.
Selanjutnya, penderitaan itu sarana latihan buat kita untuk mengembangkan kebaikan dan kedewasaan kita mengikut Tuhan Yesus. Ya, ya, disiplin untuk berdoa, disiplin dalam dibentuk Tuhan. Wah, luar biasa sekali penderitaan itu. Ya, dan anggaplah penderitaan itu sebagai alat untuk menumbuhkan iman kita di hadapan Tuhan. Dan kita menjadi orang-orang yang taat kepada apa yang Tuhan mau. Ya. Ingat ya. Jangan pernah negatif. Selalu menjadi orang-orang yang positif dalam penderitaan. Jangan keluar dari persekutuan pada saat engkau mengalami penderitaan. Malah makin bergantung sama Tuhan. Ya. Ingat, kita cuma manusia daging. Oke? Selanjutnya, kamu bisa lanjutkan di pembelajaran, di bahan ajar. Tuhan Yesus memberkati.